Ini ada di tataran di bab ketiga. Di seputar ibadah ini ada namanya pengertian. Pengertiannya coba kita ulas sedikit. Maknanya adalah ibadah artinya adalah tunduk dan patuh. Kemudian kita memohon. Kemudian syaratnya, syarat ibadah kita harus ikhlas karena Allah dan sesuai dengan tuntunan Nabi Muhammad SAW. Kemudian tujuannya apa? Tujuannya adalah realisasi tujuan penciptaan. Ya, seperti yang sudah disampaikan di awal tadi itu. Kemudian mendekatkan diri kepada Allah. Tanda ketundukan dan tanda syukur. Nah, ini adalah ibadah. Terus ibadah dibagi menjadi tiga. Ada ibadah i'tiqadiyah, ibadah amaliyah, sama ibadah qauliyah atau ibadah qauliyah dan amaliyah. Jadi i'tiqadiyah ini dalam ranah i'tiqad, dalam ranah niat, dalam ranah hati. Manusia itu beribadah itu i'tiqadinya apa? Ya, niatnya apa? Ya, next untuk apa slide-nya. Selanjutnya. Ya, lah ini. Jadi ada i'tiqad yang dibenarkan oleh Allah. Yang pertama yang paling tinggi derajatnya adalah sibghat Allah. Yang paling rendah adalah minta tolong. Jadi kalau kita misalnya sedekah untuk tolak balak misalnya, ini kan boleh. Ya, saya mau bersedekah supaya apa? Mengamankan diri saya, mengamankan keluarga saya, mengamankan harta saya, mengamankan semuanya. Saya minta tolong kepada Allah. Apakah boleh? Boleh. Kemudian berserah diri kepada Allah. Boleh mengharapkan rahmat. Rahmat itu juga pahala. Pahala bukan hanya di akhirat, di dunia juga boleh. Ya misalnya saya mau sedekah 1.000 rupiah. Saya ingin balasan 1 juta rupiah. Nggak ada masalah. Selama itu mintanya kepada Allah. Bukan minta kepada yang dikasih. Ya, ada pengawas lewat. Nih saya kasih ya 1.000 ya. Nanti besok kamu kembalikan saya 1 juta ya. Nggak bisa. Ya, tapi ya Allah, ini saya 1.000 ini sudah 100% harta saya. Kebutuhan saya di rumah membutuhkan uang 1 juta. Tolong berikan saya uang itu. Apa? Tolong berikan apa seperti itu. Ini mengharap rahmat. Selama itu harapan diserahkan kepada Allah, diniatkan kepada Allah, maka itu menjadi suatu i'tiqad yang boleh. Kita sholat misalnya takut disiksa oleh Allah. Boleh. Kita ibadah karena taat. Kamu kenapa kok sholat jamaah? Ya karena disuruh. Siapa yang nyuruh? Allah. Ya, bukan disuruh. Misalnya kalau di pondok itu kan, bukan disuruh guru dan lain sebagainya. Oh, tidak. Saya takutnya takut taatnya taat pada Allah. Apalagi yang beribadah karena dasar cinta. Nah, kalau cinta kan tidak perhitungan. Ya, apapun yang diminta Allah, nah itu pasti dikerjakan dengan sepenuh kuat tenaga. Dan yang paling tinggi adalah sibghatullah. Sibghatullah itu di dalam diri kita itu sudah muncul, ya muncul Rabbani, ya sudah melekat antara manusia. Terus kemudian kita itu beribadah sudah tidak berniat macam-macam, ya juga tidak berniat dengan model cinta, itu juga tidak. Kenapa kamu beribadah? Loh nggak tahu, pokoknya saya beribadah gitu kan. Pokoknya saya beribadah. Apakah niat ini? Oh tidak, saya tidak ada niat apapun. Pokoknya saya ibadah. Nah ini tingkatan yang paling tinggi. Yani Allah. Orang masuk ke tatanan Allah ini sangat sulit. Karena pasti di dalam diri manusia itu punya berbagai macam alasan. Ya mau beribadah, mau beramal itu pasti ya punya banyak niat. Lah niat-niat inilah selama itu niatnya mintanya kepada Allah itu boleh. Tetapi kalau niatnya bukan kepada Allah itu tidak boleh. Nah itu yang menjadi tolak ukur ya. Jadi tolak ukurnya itu. Jadi kalau mengharapkan rahmat, mengharapkan berserah diri kepada di luar Allah itu yang jadi tidak boleh. Ada ibadah qauliyah, ada zikrullah, berdoa dan tawassul. Tawassul ini nanti mungkin lain kesempatan akan apa kita bahas lebih dalam lagi. Kemudian ada ibadah amaliyah. Ibadah amaliyah itu mulai dari bersuci, kemudian sholat, kemudian zakat, puasa, haji. Ini adalah amaliyah-amaliyah. Jadi amaliyah yang membutuhkan gerak. Nah, ini kan proses amaliyah. Tetapi amaliyah kan pasti butuh yang namanya tadi i'tiqadiyah.
kalian bersuci. Bersuci sudah sah, rukunnya sah, syaratnya sudah terpenuhi semuanya. Tetapi kalau dalam ranah i'tiqadiyah, kita wudhu itu untuk apa? Nah itu nanti tatanya di sini. Maka ada yang namanya sholatnya sah. Misalnya kamu sholatnya sah, ya, tetapi belum tentu diterima. Karena diterima itu adalah ranah hati. Kalau hatinya ini mu'allaq, ya sudah tersambung kepada Allah, maka sholatnya diterima. Kalau main sah-sahan saja, yaitu tinggal ikut apa? Tinggal ikut syarat dan rukunnya. Jadi kalau diterima tidak diterimanya nanti masuknya ke i'tiqadiyah. Apakah masuk ke dalam tatanan lingkaran yang tadi, niat-niat tadi. Kalau keluar dari itu ya kebanyakan ya memang tidak diterima. Maka kita belajar untuk khusyuk, belajar untuk baik diterima dan lain sebagainya. Yang kita tata adalah menata hati. Kemudian yang keempat tentang hukum dan muamalah. Ya, hukum dan muamalah ini yang memang di dalam Al-Quran itu ada beberapa ketetapan